Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fahrina. Saya salah satu mahasiswi yang berkuliah di Universitas Pancasakti semester 2 dengan program studi Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD, saya akan membahas sedikit tentang teori pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di PAUD sesuai dengan latar belakang dan karakteristik peserta didik. Di era kurikulum merdeka yang sedang kita jalani, di mana pelaksanaannya lebih berfokus kepada materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat bakat dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik siswa. Tampaknya, teori konstruktivisme cocok untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Namun, apakah teori ini juga tepat jika diterapkan di lingkungan PAUD? Mari kita bahas. Apa itu teori konstruktivisme? Konstruktivisme adalah merupakan sebuah teori yang memberikan keleluasaan berpikir pada siswa. Dan siswa dituntut untuk bisa mempraktikkan teori yang sudah dipelajarinya. Pembelajaran konstruktivisme adalah model pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif membangun pembelajaran mereka secara mandiri dan memindahkan informasi yang kompleks. Jadi, teori konstruktivisme ini adalah di mana siswa menjadi pusat pembelajaran atau student center, di mana siswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang mereka miliki. Dan kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator. Contoh penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Contoh pembelajarannya adalah seperti pembelajaran yang berbasis proyek, di mana pembelajaran yang berbasis proyek ini ataupun praktik menuntut siswa untuk terjun langsung untuk meneliti sebuah permasalahan ataupun konsep ataupun tema pembelajaran yang sedang dibahas pada hari itu. Pada saat anak berperan langsung dalam sebuah pemecahan ataupun penyelidikan sebuah konsep ataupun tema pembelajaran, tentunya itu akan lebih mudah mereka ingat karena mereka berperan langsung dalam proyek itu sendiri. Adapun strategi penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama adalah guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok pembahasan ataupun konsep. Bisa dengan memberikan pertanyaan clickbait di kehidupan sehari-hari sehingga bisa dapat menghasilkan komunikasi dua arah. Lalu, peserta didik diminta untuk memberi gambaran umum mengenai hal yang telah dibahas tadi. Yang kedua, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyelidiki konsep yang telah dipaparkan, bisa dengan membaca buku atau mencari tahu di internet untuk memenuhi rasa ingin tahu peserta didik. Yang ketiga adalah explore atau praktek. Apa yang telah dipelajari pada tahapan 1 dan 2 tadi, pada tahapan ini peserta didik diberikan kesempatan untuk mempraktekkan materi yang telah dipelajari. Yang selanjutnya adalah contoh tema pembelajaran. Contoh tema pembelajaran yang terjadi di dalam kelas apabila kita menggunakan teori konstruktivisme di dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya adalah pembahasan hari ini adalah tentang toge. Dari mana toge berasal? Otomatis, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengajak atau pancing siswa dengan pertanyaan yang berkaitan dengan tema pembelajaran hari ini. Karena hari ini tema pembelajaran kita tentang toge, jadi pertanyaannya bisa kita mulai dengan anak-anak, ada yang tahu sayuran toge? Atau anak-anak, apakah kalian suka sayuran toge? Atau bisa juga dengan anak-anak, ada yang tahu tidak cara menanam toge? Nah, dengan pertanyaan atau stimulus yang telah kita berikan, otomatis anak akan memberikan respon berupa jawaban yang akan bermacam-macam mereka keluarkan. Nah, ketika anak-anak mulai merespon, otomatis di situ telah terjadi pembicaraan dua arah. Nah, di mana secara tidak langsung rasa ingin tahu anak ini mulai terpancing. Nah, ketika anak-anak mulai terpancing rasa ingin tahunya, kita sebagai guru silahkan memberikan ruang kepada mereka untuk menyelidiki atau mencari tahu tentang tema yang telah kita paparkan tadi.
Nah, ketika anak sudah mulai mencari tahu dan mereka mulai tahu proses tumbuhnya toge seperti apa, otomatis mereka akan semakin penasaran. Nah, sebagai guru di sini peran kita adalah sebagai fasilitator. Kita fasilitasi siswa untuk mengeksplorasi atau mempraktekkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan agar mereka dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari hari ini karena mereka terlibat langsung dalam prosesnya. Dan ini adalah media yang diperlukan dalam praktek penanaman toge. Yang pertama yang kita butuhkan adalah gelas atau wadah transparan supaya pertumbuhan si toge ini terlihat. Yang kedua, kita membutuhkan kapas. Yang ketiga, biji kacang hijau, dan yang terakhir atau yang keempat adalah air. Bagi kita, praktek ini mungkin akan sangat lumrah karena kita sudah sangat tahu proses tumbuh kembang sebuah tanaman toge seperti apa. Namun, bagi anak usia dini, ini adalah eksperimen yang sangat luar biasa. Dari praktek ini, anak-anak bisa mengetahui proses tumbuhnya toge yang mereka makan selama ini adalah berasal dari kacang hijau. Namun, pada pembelajaran tingkat PAUD, tentunya teori konstruktivisme tidak akan 100% efisien, karena pada anak usia dini tentunya akan sulit memberi satu materi atau konsep pembelajaran yang harus dikaji secara mandiri tanpa diberi pemahaman terlebih dahulu oleh guru. Serta tidak semua mata pelajaran pada tingkat PAUD dapat diterapkan teori konstruktivisme, mengingat kemampuan pada anak usia dini yang masih sangat terbatas. Lalu selanjutnya ada teori behaviorisme. Penerapan teori pembelajaran behaviorisme di lingkungan PAUD. Behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Contoh penerapan teori behaviorisme. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran yaitu menuntut guru untuk menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Bisa dimulai dari materi yang sederhana sampai materi yang kompleks. Seperti guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama belajar. Yang kedua adalah sistem poin saat siswa melakukan pelanggaran. Jadi teori behaviorisme ini adalah semua persiapan pembelajaran disiapkan hanya oleh guru, dan apabila siswa atau peserta didik melakukan pelanggaran dalam pembelajaran, guru akan memberikan poin ataupun pengurangan poin. Selanjutnya adalah contoh tema pembelajaran mengenal nama-nama nabi dan kisahnya. Dalam tema pembelajaran ini tentunya akan sulit bagi siswa PAUD apabila di dalam kelas diterapkan teori konstruktivisme. Maka dengan demikian kita dapat menggunakan teori behaviorisme di mana guru menjadi pusat pembelajaran dengan menjelaskan dan memaparkan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Lalu setelah kita menyampaikan dan memaparkan, kita bisa memberi stimulus berupa pertanyaan yang berkaitan dengan tema hari ini untuk mendapatkan respon dari siswa sebagai bentuk umpan balik dengan tujuan untuk mengetahui apakah tema yang telah kita sampaikan pada hari ini ataupun pada materi yang kita pelajari hari ini siswa sudah memahaminya atau belum. Jadi memang ini adalah salah satu contoh di mana tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan teori konstruktivisme. Seperti yang sudah kita pelajari di awal, konstruktivisme ini adalah di mana siswa sebagai pusat pembelajaran, yang artinya siswa diberikan kebebasan untuk mengkaji satu materi secara mandiri. Tentunya bagi anak usia dini atau anak PAUD, tema pembelajaran ini akan sulit bagi mereka untuk mengkaji materi ini dengan sendiri tanpa dibimbing ataupun diberi pemahaman oleh guru. Pada pembelajaran tingkat PAUD,
Teori behaviorisme pun tidak akan sepenuhnya efisien dan efektif karena teori ini menekankan di mana proses pembelajarannya hanya bertumpu atau berpusat pada guru saja atau teacher center, yang artinya siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan gagasan-gagasan yang mereka miliki. Selain itu, guru juga harus menyiapkan semua bahan pembelajaran sendiri tanpa melibatkan siswa, dan hal ini akan memakan waktu lebih lama. Dari penjelasan dan permasalahan teori yang telah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di PAUD adalah teori pembelajaran konstruktivisme dan behaviorisme, di mana kolaborasi kedua teori ini mampu melengkapi kekurangan satu sama lain demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Jadi, dari kedua teori ini yang telah kita bahas, yaitu teori konstruktivisme dan behaviorisme, sudah jelas dapat kita lihat kekurangan dari kedua teori ini, di mana apabila kita hanya menerapkan satu teori ini pada satu kelas ataupun PAUD, rasanya tidak akan efisien karena memang ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa diterapkan hanya pada satu teori saja. Jadi, melihat dari kekurangan kedua teori ini, kita bisa mengkolaborasikan keduanya untuk diterapkan di lingkungan PAUD. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang membahas teori konstruktivisme dan behaviorisme. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kita dan menambah wawasan kita tentang teori konstruktivisme dan behaviorisme. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kesalahan kata dan banyak penempatan kata yang kurang tepat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.